Anak Buru Sabo. Dahulu kala di Simalungun ada satu buah keluarga yang sangat kaya raya. Dalam keluarga tersebut mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama si Tarilu, yaitu anak laki-laki, dan anak yang kedua bernama si Sabo, yaitu anak perempuan. Beberapa waktu, ayah si Sabo dan Tarilu menderita sakit yang sangat parah. Tidak lama kemudian, ayahnya pun meninggal dunia. Beberapa minggu setelah ayahnya meninggal dunia, ibu mereka juga jatuh sakit karena terlalu memikirkan ayahnya yang telah pergi meninggalkan mereka. Karena penyakit ibunya semakin parah, maka ibunya pun meninggal dunia. Setelah ayah dan ibu mereka meninggal dunia, si Sabo dan Tarilu menjadi anak yatim piatu. Mereka diasuh oleh bibinya, yaitu saudara dari ayahnya, yang sering disebut orang Simalungun Polu atau Bo. Bibinya sangat baik hati kepada mereka. Bibinya merawat mereka dengan sangat baik. Bibinya merawat mereka seperti anak kandung sendiri. Si Sabo dan Tarilu juga baik terhadap bibinya. Semua pekerjaan bibinya mereka bantu dengan baik hati dan senang hati. Nah, sampai pada saat sesuatu kemudian, keuangan bibinya sangat menurun. Kemudian si Tarilu berpikir bahwa ia harus menolong bibinya untuk mencari uang. Kemudian ia meminta izin kepada adiknya si Sabo. Ia berkata, "Wahai adikku Sabo, aku ingin pergi merantau ke luar kota. Apakah kamu tidak kasihan melihat bibi begitu capek merawat kita? Apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, keuangan kita semakin menurun." Tapi si Sabo tidak mengizinkannya. Ia berkata kepada si Tarilu, "Tidak abang, aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Karena cuma kau satu-satunya abangku yang kupunya, dan cuma kau yang bisa merawat aku di sini." Karena mendengar perkataan adiknya tersebut, si Tarilu kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi keluar kota merantau. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, perekonomian bibinya semakin hari semakin menurun. Kemudian si Tarilu bertekad ingin pergi tanpa izin adiknya si Sabo. Tetapi ia terlebih dahulu permisi terhadap bibinya. Ia berkata, "Bibi, aku ingin pergi merantau. Aku ingin pergi keluar kota bibi untuk mencari pekerjaan. Karena keadaan ekonomi kita sangat kritis, Bi. Saya tidak yakin bibi bisa membelanjai kami. Jadi, saya berpikir bahwa saya harus membantu bibi untuk mencari uang kehidupan kita." Kemudian, bibinya berkata, "Baik nak, tapi kamu harus meminta izin kepada adikmu si Sabo." Kemudian Tarilu menjawab, "Tidak Bi, aku tidak akan permisi kepada si Sabo, karena aku yakin dan percaya
bahwa si Sabo tidak akan mengizinkanku pergi. Tetapi bibinya berkata, "Tidak, Nak. Karena bagaimanapun juga dia tetap adikmu. Tidak baik, Nak, kalau kamu pergi tidak izin dengan adikmu. Karena izin dari adikmu adalah doa dalam perjalananmu." Kemudian si Tariluh pergi menjumpai adiknya si Sabo. "Adikku Sabo, tolonglah dengarkan perkataan abangmu ini. Seperti yang kita lihat, keadaan ekonomi Bibi semakin menurun, Dik. Apa kamu yakin Bibi bisa membelanjai kita? Apa kamu tidak kasihan melihat Bibi capek mencari nafkah untuk kita, tanpa sedikit pun ada bantuan dari kita?" Kemudian si Sabo menjawab, "Baiklah abang, aku akan mengizinkanmu pergi merantau keluar kota. Tapi berjanjilah padaku bahwa kau akan pulang, bahwa kau akan sering pulang untuk menjumpaiku dan juga menjumpai Bibi." Kemudian Tariluh menjawab, "Baik adikku, aku pasti akan menjumpai kalian. Doakan aku cepat dapat pekerjaan agar aku dapat menghasilkan uang di luar kota, agar aku bisa cepat kembali." Kemudian si Sabo berkata, "Baiklah abangku, aku akan selalu mendoakanmu dalam setiap perjalananmu keluar kota dan dalam pekerjaanmu di luar kota nanti." Keesokan harinya, si Tariluh pun berangkat pergi keluar kota. Sesampainya di luar kota, si Tariluh bahkan tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Tetapi ia kumpul di warung sambil bermain judi dengan teman-temannya. Memang hari pertama, kedua, dan ketiga si Tariluh menang bermain judi, dan hal tersebut membuat dia ketagihan untuk bermain judi terus. Setelah beberapa kali bermain judi, kemudian si Tariluh selalu kalah. Hingga akhirnya ia mempunyai banyak utang terhadap saudagar yang ada di kota. Ia pun dikurung dan dipenjara oleh saudagar tersebut karena tidak bisa membayar hutangnya. Tetapi adiknya si Sabo di kampung sudah sangat merindukan dia. Kemudian si Sabo berkata kepada bibinya, "Bibi, sudah beberapa bulan Bang Tariluh tidak pulang-pulang, Bi. Saya khawatir kepadanya. Bi, saya ingin menyusul Bang Tariluh ke kota. Saya ingin melihat keadaannya di sana." Kemudian bibinya pun mengizinkan si Sabo pergi keluar kota untuk menyusul abangnya. Dalam perjalanan mau ke kota, si Sabo bertemu dengan saudagar dan bertanya, "Wahai Bapak, apakah kamu mengenal abang saya yang bernama Tariluh?" Kemudian saudagar tersebut menjawab, "Ya, saya mengenal abangmu. Abangmu telah saya kurung dan saya penjara, karena abangmu memiliki banyak utang kepada saya. Kamu akan bisa bertemu dengan abangmu jikalau kamu membayar semua hutang abang kamu." Kemudian saudagar tersebut langsung pergi. Si Sabo pun balik pulang ke kampung dengan menangis dan sangat sedih karena mendengar bahwa abangnya punya banyak utang di kota.
Dalam perjalananmu pulang ke kampung, si Sabo bertemu dengan pertapa tua yang sakti. Kemudian pertapa itu bertanya kepadanya, "Wahai anak gadis yang malang, mengapa engkau menangis?" Kemudian si Sabo berkata, "Saya tidak dapat menemui abang saya, karena abang saya mempunyai banyak utang terhadap saudagar kaya. Jadi, abang saya tidak bisa saya temui karena saya belum bisa melunasi utang abang saya. Bapak Pertua Sakti, saya ingin sekali menyelamatkan abang saya." Kemudian, pertapa tua Sakti berkata kepada Sabo, "Wahai anak gadis yang baik hati, saya akan menolongmu. Pergilah, panjatlah bukit yang sangat tinggi. Kemudian, kamu panjat pohon yang sangat tinggi dan berdoa, minta kepada Tuhan supaya kamu menjadi orang yang berguna, supaya kamu menjadi bermanfaat bagi masyarakat, agar kamu dapat membayar hutang-hutang abang kamu." Kemudian, si Sabo langsung pergi mendaki gunung yang sangat tinggi dan pergi memanjat pohon yang sangat tinggi. Ia berdoa, "Tuhan, saya ingin menjadi manusia yang berguna. Saya ingin membayar hutang-hutang abang saya. Tolong saya, Tuhan." Kemudian, tidak lama setelah itu, gemuruh datang. Buar! Hus! Si Sabo berubah menjadi sebuah pohon, di mana bagian dari tubuh pohon tersebut dapat digunakan dan menghasilkan uang. Biasa, pohon tersebut disebut pohon aren. Di Simalungun disebut pohon bagot. Sekian dan terima kasih.